Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, saudara peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Ahmad Shaleh Marwani dalam kajian Kitab Safinatus Shalah yang ke-7. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai kajian, mari kita mengirimkan hadiah suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrati muallif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadirin masyayikh ma'had buntat pesantren wa masyayikh ma'had langitan rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa'ala alaina wa alahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah, dalam kajian ke-7 kita akan membahas tentang penyebab benda-benda cair menjadi bernajis. Sebagaimana kita ketahui di kajian ke-5 dan ke-6 tentang masalah membersihkan najis, yaitu dengan media air. Benda-benda yang cair bisa berupa air atau bisa berupa bukan air, seperti bisa minyak goreng, susu, sabun cair, baik sabun mandi, sabun cuci, dan lain sebagainya. Itu asalnya adalah suci. Kemudian benda-benda cair tersebut, baik air maupun selain air, bisa menjadi bernajis. Dalam kajian ke-7 ini kita akan membahas penyebab benda-benda cair menjadi bernajis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata laqatin najasatu al-madhkuratu al-ma'ah. Wa mata, dan ketika, laqat, mengenai an-najasatu, najis al-madhkuratu, yang telah dituturkan. Mengenai apa? Al-ma'a, air. Bila najis-najis tersebut di atas mengenai atau menjatuhi air, seperti kotoran manusia, air kencing, daging anjing, daging babi, air kencing anjing, kotoran anjing, bangkai, dan seterusnya, ini ada perincian hukum tentang air tersebut.
Fa in kana qullataini, bila air yang kejatuhan najis tersebut volumenya 2 kula, yaitu 270 liter, lam yanjus, maka air tersebut tidak bernajis. Seperti air yang ada di kolam renang, itu lebih dari 2 kula, lebih dari 270 liter. Atau air yang ada di toren rumah kita, ya, yang ukuran 500 liter atau 1000 liter, seumpama di toren tersebut ada bangkai tikusnya sedangkan airnya penuh, atau di kolam renang ada bangkai tikusnya, bagaimana? Maka air tersebut tidak bernajis, tetap menjadi suci. Illa, kecuali in ghayyarat ta'mahu, bila najis tersebut merubah rasa air, au launahu, atau warna air, au rihahu, atau baunya air, maka air yang ukurannya volumenya 2 kula menjadi bernajis. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, dari materi di atas kita bisa simpulkan bahwa perubahan sifat air tersebut ada 3 jenis. Artinya air yang 2 kula bila kecemplungan najis itu airnya tetap suci, tidak bernajis, kecuali bisa mengalami perubahan. Nah, perubahan itu ada 3. Yang pertama, perubahan yang banyak dan secara kasat mata. Ketiganya sifatnya, baunya, rasanya, warnanya berubah dan bisa dilihat oleh mata. Maksudnya dapat dilihat indera penglihatan, dapat dirasakan oleh indera perasa, dapat dicium baunya oleh indera penciuman. Yang pertama. Yang kedua, perubahan yang sedikit dan tidak kasat mata. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan indera perasa, dan tidak bisa dicium oleh indera penciuman. Dan yang ketiga, diduga mengalami perubahan. Contohnya pada kasus air yang kejatuhan najis yang memiliki sifat yang sama dengan sifat-sifat air. Seperti air kencing yang sudah tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak memiliki rasa. Bila air tersebut menjatuhi air yang ukurannya 2 kula, maka perubahan tersebut diperkirakan bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Artinya itu diduga mengalami perubahan dan diduga pula tidak mengalami perubahan. Lalu bagaimana kita memastikan perubahan air tersebut terjadi? Untuk memastikan perubahan air tersebut terjadi, yaitu dengan mencampurkan benda cair lain yang memiliki rasa, warna, dan aroma yang kuat atau keras, seperti cuka, tinta, dan minyak misik. Itu tinta rasanya kuat, cuka, tinta warnanya sangat kuat, dan minyak misik itu baunya sangat kuat. Bila cairan cuka, tinta, atau minyak misik sebanyak 1 liter, ya, 1 botol aqua, dicampurkan ke dalam air, lalu air itu mengalami perubahan, maka air pada kasus tersebut di atas menjadi mutanajis. Bila tidak, maka air tersebut tetap suci. Artinya begini, seumpama air dalam 1 kolam renang, kecemplungan air kencing yang sudah tidak lagi ada rasanya, tidak lagi ada baunya, tidak lagi ada warnanya, dicemplungkan atau dituang ke dalam air 1 liter, dalam air yang 2 kula tadi. Nah, itu diduga kalau memang air kencing 1 liter itu diganti dengan tinta 1 liter, diganti dengan cuka 1 liter, diganti dengan minyak misik 1 liter, kita lihat air 1 kolam renang itu mengalami perubahan atau tidak. Bila dia tidak mengalami perubahan, artinya setelah dibiarkan lama, air itu, tinta itu malah kalah dengan banyaknya air. Rasa cuka itu bisa kalah dengan banyaknya air.
bau minyak misik itu bisa kalah dengan banyaknya air, maka air tersebut tetap dalam keadaan suci. Tetapi bila air tersebut mengalami perubahan, maka air tersebut berarti tidak lagi suci, dia mutanajis. Lalu bagaimana air yang mutanajis itu bisakah dia menjadi suci? Ini kajian berikutnya. Wa yathuru bizawali taghayyuri. Dan air yang bernajis bisa menjadi suci kembali seiring dengan hilangnya perubahan itu. Bila air mutanajis dia ada satu ember atau satu drum, dia mutanajis, air itu bisa kembali menjadi suci dengan hilangnya perubahan tersebut. Proses hilangnya perubahan sifat air bisa terjadi dengan 3 hal. Yang pertama, hilang dengan sendirinya karena terlalu lama mengendap. Sumpama air dalam satu kolam renang itu tercebur bangkai kucing, airnya bau bangkai, kemudian warnanya berubah dan rasa juga berubah. Setelah dibiarkan bangkai kucingnya dibuang, kemudian air itu dibiarkan berlama-lama, bau bangkai hilang, rasanya hilang, warnanya kembali seperti semula, maka air itu kembali menjadi suci. Yang kedua, menambahkan volume air, baik ditambahkan dengan air mutanajis atau ditambahkan dengan air mata air, dibuka kerannya tambahkan, atau bertambah dengan air hujan, atau bertambah dengan air banjir. Nah, bila semuanya sifatnya, rasanya, warnanya, baunya hilang, maka air tersebut kembali menjadi suci. Dan yang ketiga, dengan cara mengurangi volume air. Umpama air itu 1 toren, isinya 500 liter, itu berubah mutanajis karena ada kejatuhan bangkai. Setelah bangkai ini dibuang, airnya dikurangi, kemudian sisa air tersebut setelah dikurangi, dia masih tetap berada 1 kulah. Airnya tidak lagi berubah, hilang baunya, maka air tersebut dihukumi menjadi suci kembali. Lalu bagaimana kalau benda-benda najis itu menjatuhi air yang kurang dari 2 kulah? Wa in kana aqalla minhuma yanjusu bil mulaqati wa illam yataghayyar. Wa in kana aqalla minhuma, dan bila air tersebut kurang dari 2 kulah, yanjusu, maka air yang kurang dari 2 kulah menjadi bernajis, bil mulaqati, sebab kejatuhan benda najis, wa illam yataghayyar, meskipun air itu tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan air yang banyak, air yang ukuran volumenya 2 kulah atau lebih, kejatuhan najis dia tidak menjadi bernajis kecuali bila salah satu dari ketiga sifatnya berubah. Berbeda dengan air yang sedikit, kurang dari 2 kulah. Bila kejatuhan benda najis berubah ataupun tidak berubah salah satu dari ketiga sifatnya, air itu langsung menjadi mutanajis. Air yang mutanajis pun bisa menjadi suci dengan cara wa tahura bi bulughihi qullataini. Dan air yang terkena najis dapat kembali menjadi suci dengan menambahkan volumenya hingga sampai ukuran 2 kulah. Bapak, Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Ukuran 2 kulah itu berapa? Para ulama kontemporer kemudian mencoba mengukurnya dengan besaran zaman sekarang. Dan ternyata dalam ukuran masa kini kira-kira sejumlah 270 liter. Demikian disebutkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islamu wa Adilatuhu. Proses air mutanajis kembali menjadi suci bila air mutanajis itu volumenya 2 kulah atau lebih, maka dengan cara seperti dijelaskan di slide nomor 11 di atas.
Bila air mutanajis itu volumenya kurang dari 2 kula, maka dengan cara menambahkan volumenya hingga mencapai 2 kula atau lebih. Jadi air 1 ember kena kencing, dia mutanajis, bisa kembali menjadi suci dengan air tersebut dituang ke dalam kolam yang airnya banyak, maka air semua itu kembali menjadi suci. Penambahan tersebut meskipun dengan air mutanajis juga. Nah, umpama ada air 3 ember, semuanya mutanajis, dicemplungkan ke dalam air yang juga mutanajis, tetapi setelah ditambahkan dia menjadi 2 kula atau lebih, maka air itu kembali menjadi suci. Atau ditambahkan dengan air yang berubah sifat-sifatnya, atau ditambahkan dengan air mustakmal. Air mustakmal itu air yang suci tetapi tidak mensucikan. Maksudnya air itu sudah dipakai untuk berwudu, sudah dipakai untuk mandi jinabat, air itu dikumpulin, maka air itu air mustakmal namanya. Nah, air mutanajis kemudian dicampur dengan air mustakmal, tiba-tiba jumlahnya lebih daripada 2 kula atau lebih, maka air itu yang tadinya mutanajis, yang tadinya mustakmal kembali menjadi suci dan mensucikan. Dengan catatan, air mutanajis tersebut tidak mengalami perubahan sebab bercampur dengan air tambahan tersebut. Maksudnya kalau tadi airnya itu hanya kecemplungan najis sifat satu saja yang berubah, warnanya saja, baunya tidak, rasanya tidak. Kemudian kecemplungan benda najis yang di air mutanajis campur lagi, tiba-tiba dia menjadi berubah banyak sifatnya, maka meskipun lebih dari 2 kula, air itu tetap tidak bisa suci, tetap mutanajis. Bapak Ibu hadirin hadirat, lalu bagaimana bila benda-benda najis tersebut menimpa benda cair selain air? Wa mata laqatin najasatul madhkuratu ma'i'an. Wa mata laqat, dan ketika benda-benda bernajis, wa mata laqat, ketika benda-benda najis tersebut menimpa al madhkuratu tersebut ma'i'an, benda cair selain ghairal ma'i, selain air, tanajjasa, maka benda cair tersebut bisa menajiskan bimulaqatiha, dengan kecemplungan najis, qalilan, baik najis tersebut sedikit, au katsiran, atau najis tersebut banyak, taghayyara, baik benda cair tersebut berubah, au lam yataghayyar, atau tidak berubah, wala yathuru qattu, dan benda cair tersebut sama sekali tidak bisa menjadi suci. Contohnya minyak goreng. Bila minyak goreng itu kecemplungan najis, umpama kecemplungan air kencing, kecemplungan kotoran manusia, kotoran hewan, kotoran binatang, atau kecemplungan darah, maka selamanya minyak goreng tersebut dia menjadi najis, tidak bisa suci. Lalu benda-benda cair selain air, yang pertama susu cair atau susu krim, ini benda cair selain air. Yang kedua minyak goreng atau minyak tanah itu, atau obat-obatan, minyak gosok, semuanya itu adalah benda cair selain air. Bila kecemplungan najis, maka selamanya menajis. Yang ketiga sabun cair, baik sabun mandi, sabun cuci piring, sabun pembersih lantai, atau sabun pewangi pakaian. Ini semuanya bila kecemplungan najis dia tidak bisa suci selamanya. Yang keempat kecap, yang kelima cuka, yang keenam saus, ketujuh mayones, yang 8 minyak wangi, yang ke-9 madu, dan 10 lain-lain sebagainya. Benda-benda cair selain air, bila ia kecemplungan najis yang menyemplunginya sedikit atau banyak, berubah atau tidak berubah, maka benda cair tersebut selamanya najis, tidak bisa disucikan. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual yang berbahagia, dari penjelasan di atas tentang hubungan air dengan najis, atau najis hubungannya dengan benda cair, najis hubungan dengan pakaian,
maka itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, najis yang dimaafkan pada air, tidak pada pakaian. Maksudnya apa nih? Bila najis ini mengenai air, meskipun najis, airnya tetap dimaafkan, tetap sah bersucinya istinjanya. Tetapi bila najis itu mengenai pakaian, maka sholatnya tidak sah karena tidak dimaafkan. Seperti apa? Seperti tai burung dan bangkai binatang yang tidak mengandung darah yang mengalir, seperti lalat, lebah, semut dan sebagainya. Seseorang yang sholat di pakaiannya ada bangkai lalatnya, ada bangkai lebahnya, ada bangkai semutnya, atau ada kotoran burung di pakaiannya, tai cecek di situ, maka sholatnya tidak sah karena najis tersebut pada pakaian tidak dimaafkan. Berbeda bila ada air kecemplungan tai burung, atau ada air kecemplungan bangkai lalat, ada air kecemplungan bangkai semut atau bangkai lebah, maka air tersebut najis tetapi dimaafkan. Yang kedua, najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, najis yang dimaafkan pada pakaian tidak pada air. Ini kebalikan, kalau tadi pada air dimaafkan, pada pakaian tidak. Sekarang najis itu pada pakaian dimaafkan tetapi pada air tidak. Ini ada 3. Yang pertama, darah yang sedikit selain dari najis mughaladzah. Ini pada pakaian dimaafkan. Seperti umpama kita sholat, kita sedang sakit bisul, kemudian bisul kita pecah mengenai pakaian, sarung, celana atau sebagainya. Nah, itu bagaimana? Itu pada pakaian dimaafkan. Artinya sholat dalam keadaan seperti itu, berdarah pakaiannya, itu tetap sah, tetapi tidak pada air. Artinya kalau pakaian yang terkena darah tersebut dicemplungkan ke air seember, maka air seember itu menjadi najis. Seperti penjelasan kemarin dalam menyucikan benda yang terkena najis. Selain darah najis mughaladzah, darah tersebut tidak bercampur dengan benda yang lain dan bukan hasil perbuatan seseorang. Artinya umpama ada seseorang lagi sholat, kemudian ada orang iseng melemparkan darah tikus ke bajunya, maka darah yang menempel di baju orang tersebut akibat perbuatan orang lain ini tidak dimaafkan dalam sholat. Sholatnya tidak sah dan harus dilepas bajunya, dilepas pakaian yang terkena najis tersebut. Yang kedua, darah seseorang yang banyak keluar. Nah, ini dimaafkan pada pakaian. Seperti tadi, umpama dia sedang sholat, keluar bisulnya pecah, atau meskipun darahnya itu banyak, ini dimaafkan. Ada persyaratannya, dengan syarat tidak melampaui tempat keluarnya darah. Umpama darah itu bisulnya di pantat, nah itu tidak melebar sampai ke paha, tidak melebar sampai kemana-mana, ada di situ saja. Nah, dan bukan hasil perbuatan seseorang, artinya bukan ketika sholat bisul dipencet orang, bukan, karena memang pecah sendiri karena terbentur. Dan darah itu tidak bercampur dengan benda yang lain. Ya, benda yang lain artinya tidak kecampuran keringat, tidak kecampuran air. Yang ketiga, najis bekas sisa-sisa istinja. Ini bagaimana maksudnya? Seperti orang yang istinja dengan menggunakan kertas tisu. Ya, maka di kubul atau di dubur sisa-sisa najis itu pasti masih ada. Nah, itu sisa-sisa tersebut itu najis dimaafkan pada pakaian, tidak pada air. Seumpama seseorang yang istinjanya dengan menggunakan kertas tisu, tiba-tiba dia mandi di bathtub. Bathtub itu airnya kurang dari 2 kula. Dia nyemplung ke situ, maka air yang terkena kubul duburnya itu langsung mutanajis. Badannya pun mutanajis, semuanya mutanajis. Handuk yang dia pakai untuk mengeringkan badannya mutanajis. Yang ketiga,
najis yang dimaafkan secara mutlak. Artinya pada pakaian dia dimaafkan, pada air juga dimaafkan. Baik di air maupun pada pakaian. Yaitu najis yang tidak terlihat oleh pandangan mata normal. Seperti apa? Seperti setetes percikan air kencing. Umpama kita kencing, pasti nyiprat-nyiprat itu. Tetesannya nyemplung ke bak air yang kurang dari 2 kola. Bagaimana itu dimaafkan? Di pakaian dimaafkan, di air juga dimaafkan. Yang kedua, najis yang menempel di kaki lalat. Kita tahu paus di lalat itu nempelnya di tempat-tempat yang bernajis, di kotoran manusia, di bangkai, di tempat-tempat sampah. Nah, bila lalat tersebut masuk ke dalam, menempel di makanan, dia menempel di air, di gelas minum kita, maka itu air tetap najis tapi dimaafkan. Dan yang keempat, najis yang tidak dimaafkan secara mutlak. Artinya dipakai yang tidak dimaafkan, di air juga tidak dimaafkan. Apa itu? Yang pertama air kencing. Yang kedua kotoran binatang dan lain sebagainya, darah, bangkai dan seterusnya. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, demikian kajian virtual Islam Kitab Safinatus Shalah pada sesi yang ke-7. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban barakan fi hamdan yafi na'amhu yughaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una zidna 'ilman hamdan 'ala kulli halin. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فاتبعونا حسنه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.